Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang merupakan pahlawan nasional sekaligus bapak proklamator Indonesia. Sebagai informasi, Insinyur Soekarno dinyatakan meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di usianya yang ke-69 tahun. Ada yang mengatakan bahwa jasad Soekarno saat itu tidak ditemukan. Itulah mengapa beberapa orang mengira bahwa ia masih hidup. Desas-desus Soekarno masih hidup sebelumnya juga pernah dibahas oleh beberapa tokoh tanah air. Akan tetapi, baru-baru ini kembali viral pernyataan seorang kakek yang mengatakan bahwa Soekarno sesungguhnya masih hidup. Kisah Soekarno yang diduga masih hidup tersebut diunggah oleh pemilik akun di sebuah platform media sosial. Dalam video itu tampak seorang kakek yang ditanya mengenai Soekarno yang dirumorkan masih hidup hingga kini. Terus Bung Karno itu sekarang masih hidup atau sudah meninggal? Tanya seorang pria kepada pria parubaya itu. Soekarno masih hidup dan ada di Lampung, ungkap sang kakek. Tak hanya itu, kakek tersebut juga mengungkapkan keberadaan Soekarno yang dikabarkan masih hidup. Soekarno ada di Wonobambu Seribu, ujar sang kakek. Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa kakek tersebut adalah Soekarno atau Bung Karno yang asli. Wajah yang dinilai mirip hingga keyakinan bahwa Soekarno masih hidup mendatangkan dugaan bahwa kakek itu adalah Bung Karno yang sesungguhnya. Kendati demikian, cerita tentang Soekarno yang dikabarkan belum meninggal masih belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Selain kakek tersebut, ada juga masyarakat yang mengungkapkan bahwa Soekarno masih hidup. Seorang pria bernama Mu'alif membuat heboh masyarakat karena mengungkapkan kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno. Pria tersebut tinggal di desa Saimata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kalimantan Barat. Mu'alif mengaku bertemu dengan sosok proklamator itu. Ketemunya di sini, waktu itu nggak tengah malam juga, tapi ya malam-malam, ujar Mu'alif. Mu'alif mengaku tidak menyangka bahwa sosok yang selama ini diimpikannya datang dan menyambangi kediamannya. Pria tersebut bahkan dengan tegas mengaku tahu keberadaan Bung Karno saat ini. Sebenarnya, Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya. Kalau memang orang itu ingin menguak, ingin mengerti ataupun ingin tahu soal Soekarno, boleh nanti jumpa saya antar ke keluarga dia, ujar pria tersebut. Misteri keberadaan Soekarno bahkan semakin membuat publik penasaran setelah pria tersebut menyebutkan salah satu daerah. Mu'alif menyebutkan bahwa Soekarno ada di Lampung. Selanjutnya, kesaksian datang dari paranormal Mbah Mijan. Mbah Mijan dengan gaya khasnya menjawab pertanyaan dari warganet yang penasaran dengan kepastian kabar hidupnya Soekarno. Apa benar Insinyur Soekarno masih hidup? Tanya warganet, yang langsung dijawab oleh Mbah Mijan. Masih, ujar Mbah Mijan. Namun, pada dasarnya masih dipertanyakan kebenarannya. Tetapi tidak sedikit orang yang mempercayai mengenai mitos-mitos tersebut bahwa Soekarno masih ada di dunia ini. Berdasarkan catatan, Soekarno menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 21 Juni 1970. Selain orang-orang tersebut yang menyebutkan bahwa Soekarno masih hidup, hal itu juga disampaikan oleh Mbah Turkani secara langsung dan ia menyebut bahwa keberadaan Soekarno diputuskan menjadi rahasia negara.
Selanjutnya, Soekarno dipercaya menikahi Nyi Roro Kidul sebagai penguasa dari Laut Pantai Selatan. Hingga saat ini, Nyi Roro Kidul memiliki eksistensi yang tinggi, khususnya untuk masyarakat di Pulau Jawa. Bahkan, terdapat mitos-mitos bahwa Soekarno memiliki hubungan istimewa dengan Nyi Roro Kidul. Pasalnya, terdapat kabar burung yang menyatakan jika Soekarno melakukan pernikahan secara gaib dengan tokoh mistis tersebut. Kemudian hal ini menjadi semakin ramai diperbincangkan ketika Soekarno mengawali salah satu pidato kenegaraannya dengan bercerita tentang sosok Nyi Roro Kidul. Menurut beberapa sumber, Soekarno memang kerap kali menyebut nama Nyi Roro Kidul di beberapa acaranya. Salah satunya pada pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli 1959. Dalam acara itu, Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu, dalam acara Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali disebut. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja Indonesia hanya bisa kuat jikalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Lantas, saya ceritakan itu sekedar suatu simbolik. Arti yang dalam ialah bahwa hanya jikalau sang raja, sang ratu atau kerajaan atau negara itu kawin dengan laut, barulah bisa menjadi suatu negara atau raja yang kuat, kata Soekarno. Perkataan-perkataan Soekarno itu pun membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan Ratu Pantai Selatan. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno mendirikan sebuah istana presiden di Sukabumi di bibir pantai Citepus, Jawa Barat pada 1960. Hotel ini dikabarkan sebagai gerbang kerajaan sang ratu. Menurut kabar yang beredar, Soekarno kerap mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Itulah mengapa Soekarno dipercaya pernah menikah dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul.